Mengenal adat dan budaya Minangkabau. Kepemimpinan Nenek Mama adat Selingkah Nagari Pusako Salingkah Kaum. Nenek Mama atau yang lebih dikenal dengan nama penghulu adalah pemimpin adat, fungsional adat di Minangkabau. Kepemimpinan Nenek Mama merupakan kepemimpinan tradisional sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan dengan arti kata patah tumbuh hilang berganti kaum masing-masing dalam suku dan nagari. Seseorang tidak akan dapat berfungsi sebagai nenek mama dalam masyarakat adat seandainya dalam kaum keluarga sendiri tidak mempunyai gelar kebesaran kaum yang diwarisinya. Penghulu terpilih karena tinggi tampak jauh, gadang tampak dake. Tinggi karena disertakan luas, gadang dilintang pukam. Maksudnya, pribadinya berkembang terus, dia berilmu, punya wawasan luas, mempunyai kelebihan dari yang lainnya, mempunyai kemampuan, dan punya kapabilitas, punya wibawa, disegani anak kemanakan, kukuh dengan pendirian, tidak terombang-ambing dan solid. Dia besar karena dilintang pungkam, punya urat dan akar tunggang yang dalam, punya teras kayu yang kuat serta utuh. Padangnya lebar, alamnya lawe, tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak. Pengangkatannya atas persetujuan bersama untuk jadi pemimpin. Landasan tempat berpijak seorang penghulu adalah undang-undang. Hukum adat menjadi tugas seorang penghulu adalah menuruti alur yang lurus, menempuh jalan umum, memelihara harta pusaka serta membimbing anak kemenakan. Alur atau hukum yang benar, melakukan kebiasaan, memelihara harta pusaka serta membimbing anak kemanakan. Jabatan nenek mama adalah sebagai pemegang sako datua secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal sebagai mengawasi, mengurusi, dan menjalankan seluk-beluk adat. Dia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakannya menurut sepanjang adat. Keberadaan nenek mama di tengah masyarakat lebih jauh terlihat dalam pepatah petitih kato pusako. Bak baringin di tengah koto, ureknya tampik ramba selo, batangnya tampik ramba sanda, dahannya tampik ramba gantuang, daunnya tampik bataduh kehujanan, tampik balinduang kepanasan. Nan diulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang, kapai tampik batanyo, kapulang tampik barito. Nenek mama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan lain yang ada di masyarakat. Merupakan tempat sandaran dan tempat bertanya tentang berbagai permasalahan yang dihadapi warga dalam satu nagari. Penghulu menurut adat alam Minangkabau yaitu orang yang tinggi lantaran dianjuang, yaitu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya dan bergelar dengan himbauan datua. Memimpin kaumnya yang diantara anggota kaumnya menurut warisan nasab keturunan ibu. Semua waris nasab berhak menjadi penghulu dan berhak pula menurunkan penghulu itu jika ia bersalah tidak menunaikan kewajibannya. Gelar penghulu itu adalah hak kaumnya yang disebut nan sapayuang sapataga, nan salingkuang cupa adat. Gelar dan jabatan itu dipusakai turun-temurun sampai ke anak cucu selama waris nasab masih ada dan disepakati pula mendirikannya. Jadi orang yang menjunjung pangkat penghulu adat Minangkabau tinggi karena diangkat atau dipilih. Dia sederajat dengan anggota kaum yang mengangkat dan memilihnya. Hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan sarantiang untuk memikul kewajiban dan melaksanakan tanggung jawab menjaga kesejahteraan anak kemenakan dalam kaumnya. Pemilihan seorang pemimpin di Minangkabau dilakukan dalam proses yang panjang, berlicak pinang. Penghulu yang akan dipilih itu dipertimbangkan masak-masak, diteliti dengan seksama,
sehingga bulat telah dapat digolongkan, pipih dapat dilayangkan. Pemilihannya ditentukan watak pribadinya. Ciri seorang pemimpin di Minangkabau adalah orang yang tinggi tampak jauh, lebih dari itu. Budaya Minangkabau menggabungkan antara kapabilitas, yaitu kemampuan, dan akseptabilitasnya, itu bertujuan atau penerimaan masyarakat atas dirinya. Pengangkatan seorang pengulu yang bergelar datuk yang akan menyandang gelar soko, maka harus dilihat lebih dahulu. Apabila ia tinggi karena disintakkan ruas, besar, atau gadang karena dilintang bungkam, maknanya dia tinggi bukan karena meninggikan diri, tetapi karena ruas telah menyatakan ke atas integritas pribadinya. Yang tinggi mempunyai wawasan yang luas, sebagaimana wawasan yang luas dikatakan berpandang lapang dan beralam luas. Landasan tempat berpijak seorang penghulu adalah menuruti alur yang lurus, menempuh jalan umum, memelihara harta pusaka, serta membimbing anak kemanakan. Kepemimpinan nenek mama. Kepemimpinan nenek mama itu di samping arif bijaksana, dia harus pintar memilah-milah di antara sekian banyak kasus yang terjadi di kalangan anak dan kemanakannya atau masyarakatnya. Dia akan mengambil suatu keputusan yang bijak, masuk akal, dan menyenangkan dengan ukuran-ukuran dan norma yang menyenangkan umum. Prinsip kepemimpinan adalah bak pantang kusui indak kaselesai, bak pantang karuh indak kajaniah. Artinya, setiap persoalan yang tumbuh di dalam kaum, suku, dan negari dapat dicari pemecahannya melalui musyawarah dan mufakat. Sedangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, seorang nenek mama mempunyai kewajiban terhadap anak kemanakan, korong kampung, dan negari dalam mengantisipasi sebagai tantangan dan kendala sejak dini, serta dengan menjalankan beberapa kewajiban di atas. Diharapkan nenek mama tetap menjadi tokoh panutan yang sangat berperan di tengah-tengah lingkungan anak kemanakan, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti sengketa baik yang timbul dalam kaum sendiri, antar kaum, dalam suku, atau antar nagari pada kecamatan yang berbeda. Dalam kaidah adat salingka nagari, pusako salingka kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.